People, apa kabar? Nah, kita sedang ada di Desa Cikampek Timur. Hari ini tuh ada kegiatan yaitu pengajian majelis taklim setiap bulannya di tanggal 4 katanya. Nah, ntar kita tanya-tanya sama bulurahnya ya. Dan bulurahnya juga jago qosidah, ya kan? Lihat dong, waduh, pokoknya keren lah di Cikampek Timur. Ntar kita tanya-tanya langsung bersama bulurahnya ya, Ibu Eva Maria bersama Banyu Banel. Tonton terus hesmedia.id pokoknya. Alright, Has People, kita lagi jalan-jalan di desa to desa gitu ya. Nah, ternyata kalau selama ini kita hanya menikmati tentang atmosfer dari desa itu, pemandangannya, suasana alamnya, atau keramah tamahan orang-orangnya. Tapi yang sekarang ini spesial liputannya adalah ketemu pemimpinnya. So, gimana ceritanya dari pemimpin ini? Kita bakal berbagi tentang inspirasinya, experience-nya memimpin warga yang tentunya tidak seperti ini aja, tapi bisa seperti itu juga. Capek nggak sih kira-kira ibu ini? Atau selalu semangat? Nah, itu yang harus kita dapetin ilmunya. Dan ini juga jadi inspirasi buat para warga bahwa jadi seorang pemimpin itu tidaklah mudah. Jadi jangan selalu membebankan ya. Gitu langsung curhat ceritanya. Alright, so kita akan ketemu dengan ibu yang sangat cantik cerita. Tadi aku dengar suara juga keren banget. Abis nyanyi, apa sih namanya, qosidahan. Udah pokoknya empuk banget. Beliau adalah Ibu Lurah dari Cikampek Timur ya. Namanya adalah Ibu Eva Maria. Langsung aja please welcome, ini dia Ibu Eva Maria. Apa kabar Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Nyanyi bagus, suara juga bagus. Oke. Luar biasa ya. Ternyata Ibu boleh langsung ini, Has People mau tanya, emang dari dulu suka apa tuh kayak belajar nyanyi qosidah gitu Bu dari dulu? Iya, kebetulan seneng ya. Seneng Memang ya dari atasnya juga kayaknya. Oh gitu. Kebetulan mama, dari kakek, mama juga, kakek ya? juga pemain gambus zaman dulu. Apa sih yang rebana yang zaman dulu tuh Iya. kayak gitar tapi Jadi, bentuknya Iya. Itu. Dari kecil udah terlahirnya dengan bakat orang tua ya. Iya. Apa mungkin pas ibu lahir udah merdu kali ya? Gitu ya? Nangisnya kayaknya udah. Oke, sepertinya ya. Sudah bernada. Sudah bernada. Tapi yang mau ditanyain mungkin juga banyak Has People yang pengen tahu tentang kegiatan dari desa atau warga dari Kelurahan Cikampek Timur. Iya. Nah, salah satunya tadi ada pengajian ya Bu ya? Iya. Itu kalau boleh tahu berapa kali dalam satu bulan atau per minggu atau gimana Bu jadwal? Pengajian Desa Al-Hidayah ini biasanya 1 bulan sekali di tiap tanggal 4 awal bulan. Oh, setiap tanggal 4 awal bulan. Dan ini adalah tanggal pertama di bulan di tahun baru. Iya, bulan pertama tahun baru. Keren. Memang selalu di desa dibikin. Iya, memang di desa. Memang pengajian khusus desa. Kayaknya penuh banget sampai tadi ustaznya bilang kalau di desa-desa lain yang datang cuma sekelompok tapi ini kayaknya full banget. Emang segitu banyaknya Bu? Ya, alhamdulillah dari tiap bulannya saya memang jamaah selalu penuh ya. Dan konsumsi juga saya antara 150 sampai 200 kalau bikin gitu. Lebih kayaknya Bu, soalnya saya kebagian. Kebagian alhamdulillah. Okay. Jadi memang alhamdulillah antusias jamaahnya. Mungkin ya karena dari sayanya juga yang suka ke majlis mereka kan masing-masing saling RT mendatangi juga saling mendatangi. Sayanya juga ikut ke pengajian mereka ya otomatis lah mereka juga mengikuti juga pengajian kita yang di desa. Oh, give and take-nya seperti itu. Jadi ketika Ibu Lurah diundang akhirnya Ibu datang ke mereka. Nah, sekarang Ibu Lurah yang mengundang mereka. Oh, keren. Oke, Bu, so goals-nya atau tujuannya ketika kumpul bersama warga di satu pengajian, apa sih Bu yang dirasakan Ibu, kebahagiaannya, kedekatannya seperti apa? Kebahagiaannya saya pertama ya mungkin bisa bersilaturahmi. Ya betul ya. Jadi sama tahu warga ya. Sama warga, saya kenal mereka. Jadi lebih dekat dengan mereka, jadi tahu kadang keluh kesah mereka juga sampai langsung ke telinga gitu kan. Betul, nggak lewat WA, ya kan, nggak lewat admin, tapi langsung Ibu dengar. Iya gitu. Tapi Ibu nggak capek kan? Nggak betul. Itu pertanyaan yang harus diajukan ke seorang pemimpin. Apakah Ibu tetap tegar seperti lagunya Rosa? Atau Ibu agak sedih sedikit? Atau tetap gimana Bu? Boleh ceritain Bu? Ini as human, sebesar manusiawi nggak apa-apa Bu? Kalau boleh curhat ya? Iya boleh Bu. Sebenarnya lelah. Lelah, capek karena memang berbenturannya waktu. Keliling itu kan kita kebetulan majelis taklim yang ada di desa kita ini ada 27 majelis taklim.
Wow, 27 Majelis dari satu Taklim. desa ini. Satu desa Cikampek Timur itu. Keren banget. Dan alhamdulillah. Ibu datang tuh keliling? Ya, saya keliling. Tiap bulan, Bu? Selama 1 tahun. Ya, saya seminggu itu full. Seminggu itu full, udah gitu 1 hari itu bisa jadi ada 1-2 majelis Keren taklim. banget. Katanya dulu ibu namanya Ibu Maria Solehah gitu ya? Eva Maria. Dapat Iya, dari Ibu mana Maria ini? Solehah kayaknya. Soalnya majelis taklim didatengin semua. Ini luar biasa Ibu Lurah kita. Ya. Oke, terus apa lagi Bu? Gimana Bu suka dukanya? Ya, suka dukanya ya gitu. Senangnya ya bisa silaturahmi sih intinya. Oke. So, Silaturahmi aja. curhatnya ketika warga sama Ibu, Ya. poin kebanyakannya itu ada tentang apa aja Bu? Boleh. Misal ekonomi, kesehatan, masalah keluarga, rumah tangga atau apa? Ya kalau di lingkup majelis mah ya paling sekitar kegiatan majelis mereka masing-masing. Oke, Biasanya oke. ya segi dari konsumsi, fasilitas, terus fasilitas gitu ya. gitu kan. Terus majelis taklimnya yang seperti apa gitu. Gitu. Tapi tadi Bu, Ustazah aku denger banget kita harus punya hati yang bersyukur gitu ya Bu ya. Iya. Kesindir nggak Bu? Banget. Kesindir ya. Kesindir Nah, banget. soalnya ibu-ibu saya denger gitu. Jadi harus Kesindir merasa banget. cukup yang sudah ada gitu ya Bu ya. Tapi itu mensyukuri. gimana sih pesannya keren banget loh Bu, itu aku dengerin tadi. Ya. Bersyukur, Ya, dinikmati, Dinikmati. dijalani, Betul ya. Lelahnya dijalani ya. Bu? lelahnya dijalani, ya lelahnya mudah-mudahan jadi lillah. Masya Allah, never give up pastinya. So, ada nggak Bu, akhirnya ketika ngumpul ini, ujung-ujungnya Ibu dapat ide, diskusi apa, dapat jadi satu program buat kebaikan dari warga desa Cikampek Timur ini. Misalkan salah satu programnya apa yang akhirnya muncul, misalkan Bu. Apa ya? Programnya mungkin pengen bikin khusus ibu-ibu ya. Iya, khusus ibu-ibu. Pengen ada kegiatan kita pengen ada grup sholawat. Nah, Kalau itu dia. qasidah itu sudah terbentuk sebenarnya dari Oke. tiap majelis taklim, saya insya Allah udah Oke. nilai ya, Oke. udah berjalan. Udah berjalan Tapi ya. satu lagi yang saya pengen itu sholawat. Sholawatnya, Bu, ya. Ya di dalamnya mungkin saya pengen ada muncul sholat-sholat yang baru gitu kan. berkreativitas Ibu-ibu ya. kan, berkreativitas. Sebagai puji-pujian ya, Bu, ya. Soalnya kan ibu-ibu kalau pengajian itu kan senangnya dengan Iya. sholawat, Betul. nyanyi, berqasidah gitu. Betul. Makanya saya disitu kepingin banget punya Iya. satu kumpulan khusus ibu-ibu yang bersolat. Yuk, siapa yang punya sholawatan yang baru atau Iya. menciptakan sholat yang baru, ayo bareng-bareng. Keren, keren. Pengennya itu, Keren. cuma belum terlaksana. Dan as people, identiknya ibu-ibu ketika berkumpul nggak akan jauh dari makanan. Jadi sambil dengerin itu makanan banyak banget. Iya betul, sambil ngobrol itu lucu banget. Maksudnya seperti apa? Misalkan ada sosial media, Instagramnya, Facebooknya, buat di-share foto-fotonya, belum ada. Kalau di PKK-nya, Hmm. kita sudah punya Instagram sudah punya. PKK Desa Cikampek Buat Timur. update ya. Buat update kegiatan-kegiatan PKK khusus. Oke. Udah ada. Dan kedepannya barengan Has Media nih Bu, Oh, kita siap. share program-program seperti ini supaya menginspirasi banyak. Ya. Dan kalau bisa kedepannya ada nggak target Ibu nggak cuma ibu-ibunya aja, tapi pernah nggak Ibu kayak support imamanya buat datengin anak-anaknya? Nah, which is itu tetap masih yang cewek-cewek semua gitu loh, Ya. ada anak gadisnya, Ya. biar saya ikut datang. Oh, Yes. maksudnya ikut meliput gitu Bu, gimana? Memang dari 2 bulan ke belakang saya sudah gembar-gembor sih ya ke jamaah ibu-ibu. Ibu tolong pengajian kita ini jangan khususkan sama emak-emak doang. Keren ini. Tolong diajak putra-putrinya yang sudah gadis, yang sudah remaja untuk Ya. ikut ngaji ke sini. Gadis gitu. milenialnya Nah, artinya ya. milenialnya juga ayo Keren. kan. Ya masih berjalan saja. Masih Ya. ada 1-2 orang. Oke, so sekali lagi, as people yang masih ngerasa muda banget, anak milenial datengin majelis taklim. Karena ternyata menurut riset pun, keagamaan itu bagus sekali untuk pendidikan mental Bu. Ya. Jadi mentalnya supaya terjaga, kan kita sewa dia jiwa raga. Ya. Nah, jiwanya ini diisi dengan kalau Bu ya tadi Ya. ya, tausiah, selalu bersyukur dan bersyukur. Karena kalau nggak gitu, lihat orang apa pengen, lihat apa pengen, akhirnya jadi pengen dan pengen, akhirnya capek ya Bu ya. Capek Oke, sendiri. so kalau misalkan akhirnya setelah berkumpul setiap bulan itu di minggu keempat ya Bu ya, di tanggal Minggu 4 pertama. di minggu pertama dalam tanggal 4 itu banyak sekali silaturahmi dan terjaga antara pemimpin dan bawahan dan masyarakat maksudnya. Itu bagaimana Bu akhirnya kedekatan Ibu dengan mereka? Seperti apa yang dirasa? Ibu kayak tiba-tiba sering dikirim makanan juga gitu ya? Ya, alhamdulillah banyak ketika saya menginstruksikan sesuatu mereka langsung gercep gitu. Nah, itu sih enaknya. Oke. Jadi nggak susah. Ketika mau mengkondisikan apa nih, kita misalkan ada kegiatan Bu, tolong konsumsi kita misalkan mau ngadain rajaban atau muludan, Bu
buku konsumsi dari tiap majlis ya 30 bungkus. Wow. Jadi kita sudah. Itu ya enaknya Bu ya. Jadi Iya. ketika pemerintah ada program Mengkoordinirnya apa, lebih gampang. lebih gampang. Dan kebetulan ada grup di WhatsApp juga Ada, Bu ya. kita punya grup khusus ketua majelis. Ada 28 ketua. Dan kita share-nya tinggal di-share di sana. Oke. Kira-kira Bu, untuk berkumpul lagi selain acara majelis taklim dengan warga itu ada program apa lagi? Mungkin posyandu kah? Mungkin cek kesehatan kah? Atau mungkin apa lagi gitu Bu? Ya, posyandu juga Posyandu alhamdulillah juga, kita ya. sudah berjalan. Jadi dalam 1 bulan itu 3 minggu di hari ke-1, ke-2, Yeah. ke-3, Senin, Selasa, Rabu sudah Ah, berjalan. Dan oke. alhamdulillah balita sasarannya, lansia, ibu hamil, semua alhamdulillah antusias. Wow. Di Dan posyandu. dan mereka ini kan tadi saya bilang kayak harus tetap berkomunikasi dengan setiap warga atau bahkan mungkin luar warga yang datang ke sini gitu ya Bu ya. Kemungkinan nggak kedepannya kira-kira ada pelatihan tentang public speaking? Ya, itu mungkin nggak Bu? Mungkin aja Oke oke. ya? Memang Oke, perlu lah. perlu banget Kita ya. ngelihat lingkungan kita SDM-nya di sini memang ya bukan ini ya harus lebih ditingkatkan lah ya Komunikasinya ya. komunikasinya. Karena kita posisi kita dekat dengan pasar, Nah, itu lingkungan dia. pasar itu tidak jauh dari preman gitu Betul. kan. Pergaulannya yang Memperbaiki harus komunikasi di- ya. Karena mencerminkan akhlak juga ya Bu ya. ya. Kedepannya ya boleh lah nanti kita buka Di upgrade ya Bu ya, dibuka ya. seminar. Dan bocoran aja tadi ketika sambutan saya dengerin Ibu public speakingnya bagus banget. Ya. Ini kayaknya pernah latihan. Otodidak. Otodidak, tapi keren Bu, asli Bu, keren banget Bu. Tapi menginspirasi. alhamdulillah ilmu Ya. saya dapetin semenjak saya sekolah dulu di Darussalam, cabang Gontor, Cikarang. Oke. Kebetulan ya Oke. memang di sana kita dilatih juga ya? Muhadoroh, berbicara di Depan depan umum. halayak umum ya. Alhamdulillah manfaatnya saya rasakan hari ini. Allahumma fir lahum untuk guru-guru saya. Itu dia, so manfaatnya komunikasi sekali lagi untuk profesi apapun ya Bu ya. Ya. Nah, kira-kira Bu boleh nggak sedikit dikasih semangat untuk head people yang ngerasa masih muda atau kerjanya apapun, bagaimana akhirnya manfaat komunikasi biar membangun kepercayaan diri? Coba Bu dikasih tahu Bu. Manfaat komunikasi. Ya, untuk membangun percaya diri, ya. Nggak gugup misalkan Bu ya, lebih ya, memang rileks. itu butuh perjuangan ya Betul. untuk bisa berdiri tegak di depan orang banyak biar nggak gemetar ya Hmm. intinya Bismillah ya niat aja Ya. supaya kita berani Ya. anggap aja lah yang depan nggak ada. Dan kebayang nggak Bu, kalau warga Ibu akhirnya terlatih komunikasinya sehingga dalam satu rapat atau pertemuan itu talk aktif gitu, saling berinteraksi. Keren banget ya Bu ya. Keren. Keren banget. Berarti akhirnya seorang pemimpin seperti Ibu ketika komunikasi baik itu sangat benar-benar berguna sekali ya Bu ya. Ya, berguna sekali. Dan ada bocoran juga katanya Ibu mau nyalonin Ya. jadi anggota dewan nih guys. So as people kita dukung ya Ibu Eva Maria untuk menjadi anggota dewan di periode berapa pun rencana Bu? 2024 2024 ya. nanti ada Oke, pemilihannya. ada pemilihannya. Kita tunggu aja programnya seperti apa dan kita interview lagi nanti kira-kira bagaimana berkampanye. So, stay tune di